Mari kita berdoa bersama-sama. Saya ajak kita semua membuka suara berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kita dengar. Kita doakan untuk diri kita masing-masing, untuk saudara-saudara kita di kiri dan kanan, dan doakan juga untuk hamba Tuhan yang memberitakan firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin kami ketika kami saat ini sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong setiap kami sehingga kebenaran firman yang akan diberitakan boleh jatuh di dalam hati kami yang Tuhan persiapkan. Boleh kami mengerti dan terima dan kami pegang di dalam hidup kami dan membentuk akan seluruh hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh menegur, boleh mengkoreksi, boleh menguatkan, boleh menghibur, dan boleh mendidik anak-anak Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap kami dan juga hamba-Mu yang memberitakan firman, dan pakai dia boleh memberitakan firman dengan setia dan dengan urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh dipimpin oleh Tuhan masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya ajak kita buka Wahyu pasal yang ke-14. Hari ini kita akan membahas Wahyu 14 dan 15, dua pasal, tetapi kita akan membaca ayat yang pasal yang ke-14 saja. Nanti pasal 15 saya akan kutip beberapa bagiannya. Wahyu 14, kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang terakhir. Wahyu 14, saya akan mulai ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, di antara remaja, pemuda, itu ada satu istilah yang mereka sering ngomong. Ya, tentu saya tahunya dari anak-anak saya. Ya, mereka suka istilahnya suka ngomong itu rip, gitu ya. Kalau lari ketinggalan bus, gitu ya. Akhirnya begitu datang lari, busnya pas lewat, ya. Rip, gitu ya. Lagi mau beli yang diskon, gitu ya. Yang diskon itu apa? Ternyata sudah habis. Rip, gitu ya. Terus kalau HP-nya jatuh, jatuh, ya pecah kacanya, rip. Gitu. Saya bingung maksudnya apa rip. Saya apa maksudnya ngomong rip, gitu ya. Rip itu menurut dia, ya nggak tahu dia ini bener apa nggak ya. Kelihatannya sih bener. Katanya itu rip itu adalah rest in peace. Gitu. Kalau udah jatuh, handphonenya pecah, ya sudahlah, rest in peace lah handphonenya. Gitu, selesai sudah, gitu ya. Saudara sekalian, hari ini kita akan memikirkan rest in peace yang benar-benar, yang sejati, ya, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, 13 ya khususnya ya, pasal 14 ayat 13, di situ dikatakan, dan aku mendengar dari sorga, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya, then I heard a voice from heaven say, right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Ya, mereka sekarang boleh beristirahat di dalam damai sejahtera dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan ini dikontraskan dengan ayat sebelumnya. Kalau sudah melihat bahasa Indonesia tidak begitu jelas kontrasnya di situ. Ayat sebelumnya itu ayat yang ke-11, ayat ke-11 dalam bahasa Inggrisnya mengatakan ini orang-orang yang akhirnya tidak mendapatkan rest, ya, akan selama-lamanya hidup di dalam restlessness. Ya, ayat yang ke-11 mengatakan, and the smoke of their torment rises forever and ever. There is no rest, day or night, for those who worship the beast and his image, or for anyone who receive the mark of his name. Ya, Indonesianya jadi siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, gitu ya, disiksa, jadi lebih nggak tahu deh ya, lebih mengerikan, atau jadi tidak ada kata restnya di situ sebenarnya ya. Jadi sebenarnya harusnya dikatakan siang dan malam mereka tidak henti-hentinya mereka tidak pernah mengalami damai sejahtera, tidak pernah mengalami istirahat, mereka tidak pernah mengalami akan kelegaan untuk selama-lamanya. Ya, there is no rest day and night bagi orang-orang yang menyembah kepada binatang the beast dan juga patungnya itu. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan pikirkan hal ini. Pasal 14, pasal 15, kalau kita melihat temanya, sekali lagi kalau kita membaca detailnya membingungkan ya. Tadi saudara baca juga jadi bingung ya, banyak aspeknya yang detail-detailnya membingungkan. Tapi kalau kita coba mengerti dan menyelidiki yang menjadi utamanya sebenarnya apa berita yang mau disampaikan. Ini adalah wahyu Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Rasul Yohanes yang dituliskan supaya dituliskan bagi gereja, bagi kita sekalian termasuk
Ya, berarti ada maksudnya, ada message-nya yang kita perlu terima. Nah, ini saya mencoba menyelidiki, memikirkan, mendoakan dan pelajari sehingga kita melihat tentu tidak bisa selengkap-lengkapnya mengerti seluruh bagian ini. Tentu kita akan karena itu terus belajar dan bertumbuh, dan setiap kali membaca firman terus ada sesuatu pasti yang baru lagi dan sebagainya. Ya, tetapi paling tidak ini adalah sesuatu yang message yang ingin diberitakan di dalam kitab Wahyu, dan khususnya sekarang juga di dalam pasal 14 dan pasal 15. Temanya jadi kalau kita mau pikirkan di sini adalah kita bicara tentang rip yang sejati, ya, rest in peace yang sejati, damai, beristirahat dengan tenang di dalam dari segala kerja keras, jerih lelah selama hidup, dan boleh selesai di dalam dunia ini, tetapi kemudian masuk ke dalam eternal rest of God. Karena itu lagu yang tadi kita nyanyikan, kita akan masuk bertemu muka dengan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan dikontraskan di dalam fase 14 dan 15 ini juga dikontraskan dengan restlessness. Orang-orang yang tidak mengalami rest umur hidupnya sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak percaya, dan mereka tidak mentaati akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah mati dan menebus dosa kita. Anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Nah, kita akan merenungkan dan mengkontraskan dua hal ini. Saudara sekalian, tapi sebelum masuk ke situ kita perlu melihat sedikit akan konteksnya atau secara konteks literal di dalam seluruh kitab Wahyu ini, khususnya pasal 14-15, karena ini adalah mempersiapkan panggung atau set the stage, ya, untuk 7 malapetaka terakhir nanti. Setelah di dalam pasal ke-16 dan seterusnya, itu akan ada 7 malapetaka terakhir yang mengakhiri murka Allah terhadap dunia yang berdosa. Itu menjadi final of God's wrath, dengan 7 cawan murka Allah yang akan selesai menyelesaikan segala sesuatu. Sebelumnya kita sudah mempelajari akan 7 materai yang juga menyatakan murka Allah, dan 7 sangkakala yang juga menggambarkan penghakiman Allah, tetapi terbatas skopnya. Tidak seluruhnya, khususnya sangkakala hanya sepertiga bumi itu akan dihakimi, ya, tetapi tidak seluruhnya. Tetapi nanti waktu masuk ke pasal 16, yaitu setelah 14 dan 15 ini, kita akan masuk ke dalam 7 cawan murka yang merupakan penghakiman Allah yang menyeluruh dan yang akan menghancurkan segala sesuatu dan semua orang yang mengikuti si ular tua, semua orang yang menjadi pengikut atau keturunan daripada si ular tua itu. Dan ini di dalam Alkitab terus memberikan dua kontras antara jalan yang sempit dengan jalan yang lebar, antara keturunan wanita itu dengan keturunan ular itu, ya, antara gandum dan lalang, antara kambing dan domba, dan seterusnya, memberikan dua kontras yang harap kita boleh hari ini juga merenungkan di dalam konteks rest in peace yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan, setiap kita yang boleh percaya kepada Dia. Nah, setelah itu kemudian barulah setelah Tuhan menghancurkan segala sesuatu dan semua orang dan menghakimi semua orang yang mengikuti si ular tua itu, kemudian barulah kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, ya, langit dan bumi yang baru, yang di situ kita akan masuk ke dalam kekekalan dan bagaimana kitab Wahyu juga menggambarkan kepada kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan melihat sebelum penghakiman total di dalam pasal 16 itu, kita akan melihat bagaimana apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengikuti anak domba ini. Siapakah mereka dan apa yang terjadi kepada mereka. Dan harap ini boleh mendorong kita boleh sungguh-sungguh semakin mengikut akan Tuhan. Saudara sekalian, siapakah orang-orang yang mengalami rest in peace sejati ini? Ini adalah yang digambarkan dalam mulai ayat yang bagian pertama tentang 144.000 orang ini yang dahinya tertulis nama domba dan bapanya, ya. Dan aku melihat, Yohanes melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama anak domba dan nama bapanya.
Tentu kita sudah membahas ini sebelumnya, sudah muncul 144.000 ini adalah tentu angka simbolik, ya, angka simbolik menunjukkan kesempurnaan dari angka yang lengkap dari umat Tuhan. Dan kalau di dalam pasal yang ke-14 ini disebut sebagai the first fruits, ya, di dalam ayat yang ke berapa tuh ya? Ayat yang ke 4, ya, ayat yang keempat. These are those who did not defile themselves with women, for they kept themselves, they followed the Lamb wherever he goes. They were purchased from among the men and offered as first fruits to God and the Lamb. Sebagai korban sulung, sebagai buah sulung sebenarnya bagi Allah dan bagi anak domba. Maksudnya kalau ini adalah buah sulung, 144.000 ini adalah buah sulung, berarti ini cuma introduksinya daripada seluruh nanti umat Tuhan yang lain. Ya, yang semuanya akan masuk menjadi, yang akan dituai oleh Tuhan, masuk ke dalam lumbungnya yang adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, dengan kata lain ini adalah semua orang yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian baru. Di dalam ayat ketiga digambarkan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Sudah pernah saya juga sebelumnya menjelaskan tentang nyanyian baru ini adalah nyanyian. Kenapa disebut nyanyian baru? Karena ini dinyanyikan oleh orang-orang yang telah menerima perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Ya, dan ini adalah orang-orang yang artinya orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang mereka menyanyikan nyanyian baru yang hanya mereka sendiri yang mengerti dan tidak ada orang lain yang bisa mengerti akan hal ini. Saudara sekalian, hal yang kita lihat di sini pertama, hal yang detail yang pertama yang kita perlu pikirkan di sini adalah materai. Orang-orang yang 144.000 ini yang menyanyikan nyanyian baru adalah orang-orang yang di dalam dahinya tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Di dalam sebelumnya dijelaskan ini adalah bersifat materai. 144.000 ini semua umat Tuhan segala zaman diberikan materai, nama domba dan nama anak domba dan juga nama Allah atau bapaknya. Saudara sekalian, ini adalah dikontraskan dengan tanda. Kalau sudah melihat nanti orang-orang yang mengikuti the beast atau binatang buas itu, mereka adalah orang-orang yang diberi tanda, mark kepada mereka. Ya, ini di dalam kitab Wahyu dikontraskan sebenarnya detail seperti ini karena materai itu bukan hanya menunjuk kepada ownership, bukan bahwa mereka adalah milik daripada Tuhan, mereka memiliki Tuhan sebagai yang berkuasa atas mereka, control, ownership and control, tetapi juga menunjukkan kepada security atau protection kepada umat Tuhan ini. 144.000 dimeteraikan oleh darah anak domba. Sudah dimeteraikan seperti ini, diprotek seperti saya katakan seperti cincin raja pada zaman dulu pakai lilin dan kemudian diprotek. Ini adalah seal, ya, meterai yang tidak bisa siapapun yang merobeknya. Ini adalah hanya orang yang kepadanya menerima surat itu, mereka boleh membukanya. Saudara sekalian, artinya Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan jaga, bukan hanya menegaskan umat Tuhan ini adalah milik Tuhan, Tuhan adalah Tuhan daripada mereka, tapi Tuhan juga yang akan menjaga, memelihara, dan memimpin mereka sampai selama-lamanya, sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah di dalam Kristus. Apakah kesulitan, apakah penderitaan, apakah kelaparan, apakah sakit, bahkan kematian sekalipun, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Tetapi berbeda dengan tanda, orang-orang yang memiliki tanda dari the beast itu, maka mereka juga menyatakan mereka milik the beast, si ular tua itu. Mereka dikontrol oleh si setan itu. Tetapi tidak ada yang bisa melindungi mereka dari murka Allah yang akan datang kepada mereka nanti, yang kemudian dibahas, dijelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ketika murka Allah, ketika cawan murka itu dinyatakan kepada mereka, maka tidak ada orang yang lolos dari murka Allah itu. Itu adalah gambaran sekali lagi seperti zaman Keluaran,
Zaman ketika orang-orang Mesir itu diberitakan oleh Tuhan melalui Musa, hari ini, malam hari ini engkau sembeli domba dan ambil darahnya dan taruh, eloskan di palang pintu rumahmu. Karena malam hari ini malaikat akan datang dan semua orang yang tidak ada darah di palang pintu rumahnya akan ada kematian anak sulung di dalam rumah itu. Semua orang, termasuk orang Israel, kalau mereka tidak taat kepada perintah itu. Tetapi ketika ada darah di palang pintu mereka, maka malaikat itu akan melewati rumah itu, pass over rumah itu, sehingga tidak ada kematian di dalam rumah itu. Saudara sekalian, itulah matrai, itulah seal yang umat Tuhan terima, darah anak domba yang sejati, Yesus Kristus yang telah mati bagi mereka. Inilah nama anak domba itu ada dalam dahi mereka. Dan nama Bapanya ada di dalam dahi mereka. Sehingga mereka bukan hanya milik daripada Tuhan, bukan hanya dikuasai oleh Tuhan, tapi mereka akan dipelihara, dipimpin oleh Tuhan. Dan itu tidak terjadi kepada semua orang yang hanya memiliki tanda daripada nama, daripada the beast, binatang buas itu. Mereka tidak akan menerima protection, security dari murka Allah yang akan dinyatakan kepada mereka. Dan saudara sekalian, orang-orang yang telah ditebus ini adalah digambarkan dalam ayat yang ketiga, adalah orang-orang yang menyanyikan suatu nyanyian baru. Ya, nyanyian baru yang tidak seorang pun dapat mempelajarinya. Ini sekali lagi adalah nyanyian orang-orang yang telah diampuni dosanya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Yang di dalam 1 Petrus ayat yang pertama, bahkan malaikat-malaikat yang suci itu tidak pernah mengalaminya. Mereka ingin tahu nyanyian apa yang dinyanyikan ini. Mereka ingin tahu berita baik apa yang mereka telah umat Tuhan terima itu, sehingga mereka boleh menyanyikan nyanyian baru. Malaikat-malaikat yang suci itu, mereka tidak pernah mengalami itu. Mereka tidak pernah ditebus karena mereka tidak berdosa. Ya, malaikat-malaikat yang tidak jatuh di dalam dosa. Mereka tidak pernah ditebus, sehingga mereka ingin tahu, rindu sebenarnya apa yang terjadi. Dan bagaimana nyanyian itu, nyanyian yang begitu merdu, nyanyian yang begitu kusuk, nyanyian yang begitu menggerakkan hati, nyanyian yang penuh syukur, seperti Mazmur pasal 32 mengatakan, betapa berbahagianya orang yang diampuni dosa-dosanya. Inilah nyanyian baru yang dinyanyikan oleh umat Tuhan yang diampuni dosanya. Inilah nyanyian daripada 144.000 yang menjadi wakil daripada semua orang yang telah ditebus dan diampuni dosanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, yang menarik kembali, kontras yang selanjutnya adalah ayat yang keempat. Ayat yang keempat, di situ dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah berarti yang diselamatkan itu hanya laki-laki? Gitu ya, hanya laki-laki dan laki-laki yang tidak menikah, karena tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, tentu kita tahu ya, itu ini kitab Wahyu khususnya banyak bahasa simbolik ya, sehingga ini memiliki pengertian akan single-minded loyalty, ya, tidak mencemarkan diri, ya, artinya dia setia hanya satu kepada di dalam kesetiaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga gereja, Alkitab di dalam tulisan-tulisan Paulus banyak berbicara tentang gereja sebagai mempelai wanita daripada Kristus. Ya, hanya satu, dia adalah devoted, setia seperti Kristus telah setia sampai mati. Maka kita juga umat Tuhan yang akan setia kepada Dia. Ini artinya umat Tuhan 144.000 ini orang yang akan mengalami rest in peace, orang yang telah ditebus ini adalah orang-orang yang seluruh hatinya dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, single-minded loyalty kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dikontraskan dengan orang-orang yang melacurkan dirinya dengan pelacur besar Babel, orang-orang yang mengikuti dunia ini. Di dalam ayat yang ke-8 ya, seorang malaikat lain berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya itu. Saudara sekalian, ini
sekali lagi dikontraskan dengan umat Tuhan yang setia, sepenuh hati mengikut Tuhan dengan orang-orang yang mengikuti kompromi dengan dunia ini dan mengikuti arus dunia ini, dan digambarkan dalam Alkitab seperti orang-orang yang bercabul mengikuti akan arus daripada dunia ini dan tidak setia kepada Tuhan dan Juru Selamat, yaitu suami satu-satunya dari gereja, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita melihat dengan cepat, nanti baru kita pikirkan ya di dalam beberapa aplikasinya. Kita melihat di sini kemudian karakteristik lain di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini menarik di sini. Orang-orang yang ditebus ini, orang-orang milik Tuhan ini, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. No lie was found in their mouth, they are blameless. Jadi ciri yang selanjutnya adalah orang-orang ini adalah orang yang tidak terdapat dusta di dalam mulut mereka dan mereka tidak bercela. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ya, saudara sekalian, menimbulkan pertanyaan apa maksudnya blameless, tidak ada dusta di dalam mulutnya. Apakah artinya tidak pernah berdusta seumur hidupnya? Apakah berarti tidak pernah berbuat dosa seumur hidupnya? They are blameless. Kalau itu maksudnya pasti berarti tidak ada yang masuk ke dalam 144.000 ini. Kalau itu artinya berarti termasuk Daud, termasuk Petrus, ya, termasuk Paulus, itu tidak termasuk di sini. Tapi pasti Daud yang telah berzina itu, yang telah membunuh akan Uria itu dan mengambil istrinya, pasti dia termasuk di dalam orang-orang yang telah ditebus itu. Pasti Petrus ya, yang telah menyangkali, berdusta 3 kali dia bersumpah. Aku tidak mengenal orang itu sama sekali. Pasti dia juga orang yang termasuk di dalam kelompok orang-orang yang telah ditebus ini. Termasuk juga Paulus yang mengatakan bahkan di akhir hidupnya, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. I am the worst. Pasti dia juga termasuk orang-orang yang di 144.000 ini. Termasuk Yohanes yang menerima bagian ini. Termasuk Yohanes yang mencatat bagian ini, kalimat ini. Tentu dari Tuhan. Pasti dia juga termasuk. Padahal dia adalah bersama Yakobus ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mereka datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kalau engkau dipermuliakan sebagai Raja, biarlah bolehkah aku duduk di sebelah kiri dan saudaraku duduk di sebelah kanan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan disalibkan. Mereka tidak mengerti, mereka hanya pikir tentang kemuliaan yang akan mereka terima. Tapi Yohanes pasti termasuk orang-orang juga yang diselamatkan di sini. Jadi maksudnya apa kalau gitu? No lie was found in their mouth, they are blameless. Nah, di sini kita harus sekali lagi membedakan antara status dan kondisi. Ya, kita harus membedakan antara status kita sebagai orang-orang yang blameless di hadapan Tuhan. Statusnya orang yang kudus, orang yang tidak bercela, ya, orang yang blameless di hadapan Tuhan. Bukan karena mereka tidak pernah berbuat dosa, bukan karena mereka tidak pernah melakukan kata-kata yang salah dan bohong, bahkan menghujat, berkata tidak mengenal, bersumpah tidak mengenal Kristus sama sekali. Bahkan bukan berarti tidak melakukan segala macam dosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman di dalam Kristus. Mereka yang sudah percaya kepada anak domba Allah yang telah mati, mencurahkan darahnya. Dan mereka beriman, bersembunyi di dalam Kristus. Sehingga Tuhan Allah Bapa di surga melihat diri umat Tuhan ini, orang-orang yang percaya ini, bukan di dalam kebenaran mereka sendiri, bukan di dalam kesempurnaan diri mereka sendiri, tapi di dalam kebenaran daripada Kristus, di dalam kesempurnaan dari Kristus, di dalam melalui iman kepada Kristus, dosa mereka dan dosa setiap orang di sini yang beriman kepada Dia telah dihapus, hutang kita telah dibayar, keadilan Allah telah ditegakkan di situ.
Karena itulah nyanyian di dalam pasal ke-15 ayat 3 dan ke-4. Mereka sama bicara tentang orang-orang yang telah ditebus ini. Menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran atau keadilan segala penghakimanmu. Saudara sekalian, ini adalah nyanyian, digambarkan di sini adalah nyanyian Musa. Artinya adalah ini nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa dan bangsa Israel setelah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Melalui bayang-bayang pengorbanan Kristus, anak domba yang darahnya dioleskan di palang pintu rumah mereka. Maka mereka dilepaskan, dibebaskan, mereka keluar dari perbudakan Mesir, keluar dari segala tanda-tanda dosa, simbol-simbol dosa yang menguasai dan memperbudak mereka. Mereka keluar, masuk ke dalam rencana dan tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan kita tahu itu adalah bayang-bayang daripada pembebasan dosa oleh anak domba Allah yang akhirnya betul-betul mati, yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib, sehingga kita yang beriman kepada Dia itu boleh diselamatkan. Dan sekarang dalam kitab Wahyu, sekarang keadilan Allah itu ditegakkan melalui penghakiman akhir zaman. Sekarang keadilan Allah yang telah ditegakkan di dalam perjanjian lama, dan kemudian digenapi di dalam Kristus, dan sekarang pada akhir zaman, keadilan Allah dinyatakan dengan sempurna, yaitu melalui penghakiman, penghukuman bagi semua orang yang terus berkubang di dalam dosa, yang terus tidak mau percaya dan bertobat akan dosa mereka. Keadilan Allah akan ditegakkan melalui penghakiman yang akan mereka terima. Sudah membaca selanjutnya kita akan melihat itu juga akan terjadi, saudara sekalian. Keadilan Allah itu akan ditegakkan di dalam dua cara. Yaitu pertama di atas pertama secara tegas itu di atas kayu salib. Keadilan Allah akan ditegakkan. Itulah yang menjadi pergumulan kitab Roma pasal yang ketiga. Itu Paulus menggambarkan Kristus Yesus datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa kita, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menunjukkan keadilan Allah pada masa ini. Karena sebelumnya keadilan Allah itu dipertanyakan. Kalau Kristus tidak mati, maka keadilan Allah dipertanyakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan di dalam perjanjian lama, khususnya sebelum Kristus datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa manusia. Mereka adalah orang-orang yang juga diselamatkan karena mereka bertobat dari dosa mereka. Orang-orang di dalam perjanjian lama, secara khususnya misalnya Daud yang kita sering kutip, bahwa dia yang telah berbuat dosa sedemikian parahnya, digambarkan sedemikian jahatnya, dikontraskan dengan Uria yang kudus, yang suci, yang tidak berbuat, yang memiliki hati yang tulus. Tetapi Daud membuat rencana, membuat strategi sehingga Uria akhirnya mati di medan peperangan. Akhirnya dan kita tahu kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud dan menceritakan cerita yang sangat simpel yang kemudian menusuk hati Daud. Dan Daud menyadari bahwa aku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Aku telah berbuat dosa dengan mengambil istri daripada Uria dan membunuh Uria, merencanakan perbuatan yang jahat bagi dia dan keluarganya dan seluruhnya. Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Mazmur 51 itu menggambarkan doa pengampunan, pertobatan Daud, memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan kepada belas kasihan Tuhan bagi dia yang telah berbuat dosa kepada Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku karena kasih setiamu yang besar. Dan problemnya di dalam kacamata Paulus dan perjanjian baru, problemnya adalah
Ketika Daud meminta ampun kepada Tuhan setelah dia melakukan dosa yang begitu besar, begitu jahat, problemnya adalah Tuhan mengampuni dia. Itu menjadi problem. Tuhan mengampuni dia. Kenapa jadi problem? Kita zaman ini kita pikir memang Tuhan harusnya mengampuni kita kalau kita mengaku dosa kita. Tidak, saudara sekalian, saudara kalau saudara tempatkan diri saudara di tempat orang yang telah dilukai, dirugikan demikian besarnya seperti keluarga daripada Uria, orang tua daripada Uria, yang memiliki anak satu-satunya Uria yang sangat mengasihi orang tua, sangat mengasihi istrinya, sangat mengasihi Daud, sangat mengasihi negaranya. Dia berkomitmen menyerahkan seluruh hidupnya bagi negaranya. Tapi diatur oleh Daud untuk ditaruh di medan peperangan. Ketika peperangan sedang sengit-sengitnya, tinggalkan dia sendirian di depan. Artinya dia mau dibunuh oleh Daud. Dan Daud yang membunuh dia dengan rencananya. Kalau demikian bagaimana mungkin orang yang begitu jahat, Daud itu, dan membunuh orang yang begitu benar, Uria itu. Ketika dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan, selesai masalah. Tidak fair, sangat tidak fair. Kalau itu hanya berhenti sampai di situ. Yang terjadi harusnya seperti Daud sendiri mengatakan, orang itu harus dihukum mati. Orang kaya itu yang merebut domba tetangganya yang miskin itu yang dia jaga seperti putrinya sendiri, disembeli untuk makan akan tamunya. Orang itu harus dihukum mati. Daud sendiri keluar dari mulutnya. Dia tahu dia harusnya mati. Itu baru keadilan. Ketika hukuman setimpal dengan kejahatannya. Tapi mengapa Daud diampuni dosanya ketika dia bertobat? Karena Tuhan mengampuni dosa Daud melihat ke depan. Melihat ke depan dari anak domba Allah. Yesus Kristus itu yang mati untuk menanggung dosa. Semua orang yang percaya, semua orang yang bertobat, semua orang yang datang kepada Tuhan dan beriman kepada Kristus. Hanya berdasarkan darah Kristus, bukan berdasarkan apapun yang kita lakukan. Seperti lagu yang ketiga yang kita nyanyikan. Not what my hands have done. Bukan apapun yang kita lakukan. Bukan pengorbanan apapun, bukan tangisan apapun. Semua tidak berarti kalau Kristus tidak mati bagi kita. Kalau kemudian kita tidak beriman di dalam Kristus dan bergantung kepada Dia, bersembunyi di dalam Kristus, sehingga kita dipersatukan dengan Kristus dan Tuhan melihat kita bukan pada diri kita sendiri, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Disitulah keadilan Allah ditegakkan. Memang harus ada darah yang dicurahkan. Baru itu adil. Tidak tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Maka darah anak domba Allah itu harus dicurahkan untuk mengampuni dosa kita. Dan hanya Kristus, anak domba Allah yang kudus, suci, tidak berdosa sama sekali, dan sempurna seumur hidupnya, yang satu-satunya yang layak untuk mengampuni dosa semua orang yang boleh percaya dan beriman kepada Dia. Kalau tidak beriman, itulah keadilan Allah ditegakkan di situ, di atas kayu salib. Tapi kalau ada orang-orang yang terus-menerus tidak mau bertobat, tidak mau beriman kepada Kristus, tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka keadilan Allah akan ditegakkan nanti ketika Kristus datang kedua kali. Ketika anak domba itu akan datang sebagai raja, sebagai hakim, yang akan menghakimi semua orang yang tidak percaya kepadanya. Dan mereka akan menerima penghakiman Allah yang kekal. Selama-lamanya tidak ada rest. Selama-lamanya akan mengalami siksaan yang tidak henti-hentinya. Karena mereka menyembah kepada binatang serta patungnya itu. Kalau kita tidak menyembah kepada Allah, tidak percaya kepada Kristus, pasti kita menyembah kepada sesuatu yang lain. Apapun itu. Dan itulah keadilan Allah akan ditegakkan ketika mereka akan menerima penghukuman Allah, penghakiman Allah di dalam diri mereka sendiri. Biarlah kita boleh menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap orang yang
menerima keadilan itu bukan di dalam diri kita sendiri, karena terlalu berat. Tidak mungkin kita akan menanggungnya. Itu menjadi penderitaan yang selama-lamanya. Tapi biarlah kita boleh menggantungkan hidup kita kepada Tuhan di dalam Kristus yang telah menanggung dosa kita, yang berseru di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Kristus mengalami murka Allah yang penuh, cawan murka Allah yang penuh ditanggungkan oleh Kristus, diminum, ditenggak sampai habis. Allah Bapa di surga yang adalah sangat mengasihi, dan bukan hanya mengasihi, mereka dipersatukan di dalam kekekalan, bagian daripada Allah Tritunggal. Maka saat itu anak Allah yang tunggal itu ditinggalkan oleh Bapanya. Kalau tidak di dalam Kristus, maka kita akan menerima cawan murka itu pada diri kita sendiri. Itulah yang digambarkan di dalam ayat yang ke-9 dan 10 pasal 14. Dan seorang malaikat yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang sampai selama-lamanya. Saudara, gambaran sekali lagi di sini ya. He too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength, tanpa campuran, the cup of his wrath. Inilah doa Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemani berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini adalah cawan murka daripada Allah. Bukan hanya penderitaan, yang terutama bukan hanya cawan penderitaan dia dipaku di atas kayu salib, menderita dengan segala macam penderitaan yang sangat mengerikan, tetapi terutama dia yang mengerikan, yang dia gemetar, dia minta satu-satunya permintaan yang tidak dikabulkan oleh Bapaknya. Dia minta, ya Bapa, kalau boleh, kalau mungkin, biarlah cawan ini adalah cawan murka Allah. Kalau boleh ini lalu daripadaku. Tapi dia sambung satu kalimat selanjutnya. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena Kristus tahu dia harus minum cawan murka Allah itu. Full strength. The wrath of God in full strength. Sampai habis. Ketika dia dipaku di atas kayu salib bagi kita sekalian. Saudara sekalian, kalau kita tidak beriman kepada Kristus yang telah menanggung murka Allah secara penuh, maka kita akan menanggung murka Allah di dalam diri kita sendiri. Anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Baiklah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Saudara sekalian, saya mau ajak kita juga memikirkan di dalam poin ini, apa artinya beriman kepada Kristus. Karena ada yang saya dengar mengatakan, ya yang penting aku sudah percaya kepada Tuhan kan, aku akan diselamatkan. Sudah betul percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Jadi ya kenapa mesti datang ke persekutuan pemuda, kenapa mesti datang ke persekutuan doa, sulit-sulit ya dan sebagainya. Kenapa mesti melakukan kehendak Tuhan? Kan yang penting percaya, beriman, sudah beriman di dalam Kristus. Maka kan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah cara ngerti yang salah di dalam berbagai aspeknya. Cara ngerti yang pertama adalah apa artinya beriman di dalam Kristus. Apa artinya kita beriman di dalam Kristus? Artinya bukan sekedar kita ngomong aku percaya atau aku beriman di dalam. Aku sudah beriman kan, aku sudah percaya kan kepada Kristus. Kalau sudah banyak tanya di Australia orang-orang yang memiliki latar belakang kekristenan, banyak orang-orang mabuk di jalanan yang hidupnya kacau, drug addict dan sebagainya. Kalau mereka ditanya
Kamu percaya kepada Yesus gak? Saya percaya kepada Yesus. Mereka tidak pernah ke gereja, mereka tidak pernah baca Alkitab, mereka mabuk dan sebagainya, abuse istrinya. Percaya kepada Yesus gak? Banyak di antara mereka akan mengatakan, aku percaya kepada Yesus. Jadi maksudnya apa percaya kepada Yesus? Apa artinya beriman kepada Kristus? Ya. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama saudara sekalian. Karena ini akan sangat-sangat berbahaya kalau kita menjadi tenang, merasa-rasa aman. Yang penting aku sudah percaya kepada Tuhan dan paling sedikit aku minggu datang ke gereja. Aku minggu datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah menginginkan hal-hal yang bersifat luar seperti itu. Yang terutama yang Tuhan inginkan adalah ketika kita beriman yang dinyatakan di dalam juga terus di dalam kitab Wahyu ini, orang yang beriman kepada Kristus adalah yang dipersatukan dengan Kristus, artinya dia manusia, dia sudah mati terhadap dosa, artinya Paulus katakan aku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya orang beriman kepada Kristus di dalam Kristus adalah aku sudah dipersatukan dengan Kristus. Berarti manusia lamaku, manusia yang berdosaku sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, itu artinya barang siapa yang beriman di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Aku manusia baru, ciptaan baru, aku milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih di dalam daging memang belum selesai. Pergumulan kita belum selesai, kita belum sepenuhnya sempurna hidup kita. Seperti tadi kita kutip bahkan seluruh penulis Alkitab, seluruh rasul, para nabi dan rasul, tidak ada yang hidupnya 100% tidak pernah berdosa, sempurna. Hanya Kristus yang sempurna. Mereka adalah orang berdosa, bahkan Paulus katakan di dalam akhir hidupnya, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Memang kita tidak sempurna, tetapi mereka semua umat Tuhan, para rasul, hamba-hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dalam Kristus. Artinya mereka sadar hidup mereka bukan milik mereka sendiri, tapi milik Kristus. Hidupnya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Artinya Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Tuhan yang Dia adalah Tuhan kita, Dia telah menyelamatkan kita, seluruh hidup kita, seluruh waktu kita, seluruh akan tenaga kita, seluruh apa yang harus kita kerjakan, harus memperkenan, harus merefleksikan bahwa aku menyembah Dia, aku mengutamakan Dia dari segala sesuatu. Bukan hanya bicara datang persekutuan doa, persekutuan pemuda dan sebagainya, KTB, bukan hanya bicara itu, bahkan seluruh hidupmu. Waktumu, Tuhan yang lihat, Tuhan yang tahu bagaimana kita memakai waktu kita. Tuhan yang mengerti bagaimana kita mengatur keluarga kita, apa tujuan kita studi, bekerja, bagaimana kita memakai uang kita, bagaimana usaha kita yang kita kerjakan. Maka kalau John Piper memberikan istilah, mungkin salah satu yang menolong kita bukan bertanya tentang apakah kita sudah percaya beriman kepada Kristus, tetapi apakah Kristus itu menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Dia yang itulah worship, worth the ibadah kita yang paling bernilai, dia yang paling berharga, karena tanpa itu, tanpa Kristus menjadi sumber sukacita kita, tanpa Kristus yang paling utama mendorong seluruh hidup kita. Seperti orang kaya, bukan seperti orang kaya, seperti seorang yang menemukan akan harta yang banyak di dalam satu tanah yang bukan milik dia, karena itu dia pulang, dia jual seluruh hartanya dengan sukacita untuk mendapatkan harta ini. Artinya apa? Artinya ada berubah, hatinya berubah. Dia sekarang mengerti ini adalah harta yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Kristus dan firman-Nya itu jauh lebih berharga. Firman Tuhan itu lebih berharga dari emas, bahkan dari banyak emas tua. Dan lebih manis dari madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kalau engkau tidak pernah menyadari itu, tidak pernah mengerti itu di dalam hidupmu, maka justru bisa menjadi tanda tanya yang besar.
Apakah kita adalah orang-orang yang beriman di dalam Kristus? Apalagi orang yang mengatakan, yang penting aku sudah percaya bukan? Sudah mengaku percaya, sudah pernah berdoa percaya. Tidak, saudara sekalian. Alkitab menegaskan di dalam pasal yang ke-14 tadi kita baca. Misalnya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Ayat 12 ya. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remains faithful to Jesus. Sekali lagi bukan berarti kita bisa sempurna mentaati seluruh perintah Tuhan. Kita masih banyak dosa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang sejati, ketika kita berdosa, kita tidak senang di situ. Dosa itu mungkin untuk sementara waktu kita menjadi buta, menjadi tumpul rohani kita. Tapi ketika firman Tuhan datang, ketika saudara-saudari iman datang menegur kita, ketika khotbah diberitakan, kau salah, kau tidak boleh hidup di dalam dosa seperti itu, maka kita bertobat seperti Daud bertobat. Setelah dia beberapa lama dia buta, seperti buta, tapi ketika Nabi datang kepada dia, engkaulah orang kaya yang jahat itu, yang harus mati itu, yang kau katakan sendiri harus mati. Dia sadar, dia bertobat, dia mengaku, aku telah berbuat dosa, aku telah bersalah, berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku. Oleh karena anugerahmu, karena belas kasihanmu, karena kasih setiamu. Itulah anak-anak Tuhan yang sejati, yang terus akan berusaha berjuang, mentaati akan firman Tuhan, dan terus setia, remain faithful to Jesus. Tanpa itu tidak ada keselamatan. Tanpa itu tidak ada keselamatan. Ini bukan diselamatkan oleh perbuatan kita, bukan. Tetapi Yakobus mengatakan tanpa iman, tanpa perbuatan itu mati. Artinya apa? Artinya ini bicara tentang orang-orang yang mengaku percaya, beriman, aku beriman, tetapi tidak ada buahnya, tidak ada perbuatan yang nyata, tidak ada ketaatan kepada Tuhan. Hidupnya sama seperti dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi pengikutku, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tuhan Yesus tidak mengatakan barang siapa mau mengikut aku, asal engkau percaya saja, engkau tidak usah melakukan apa-apa. Engkau hidup saja seperti orang dunia ini, biasa, sama mirip seperti dunia ini. Yang penting kau sudah beriman, percaya kepadaku. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan beriman saja dan hidupmu sudah santai saja, biasa-biasa saja seperti orang dunia ini. Tidak. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti hal-hal yang berdosa, yang diri kehendakku, keinginanku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ku terus berusaha berjuang menyangkal diriku. Memikul salib itu adalah jalan menuju mati, menuju Golgota. Ini adalah jalan yang sempit. Baru engkau adalah pengikutku. Nyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara sekalian, kalimat-kalimat yang keras ini adalah muncul dari hati yang mengasihi akan kita semua. Saudara-saudara sekalian, karena saya khawatir sekali bisa ada orang-orang yang rutin datang ke gereja, tetapi hidupnya sama dengan dunia ini. Dan selain datang ke gereja mungkin tidak seperti persekutuan doa, kebaktian, persekutuan pemuda dan sebagainya, pelayanan-pelayanan yang begitu banyak pelayanan di gereja kita ini. Saudara tidak pernah ada bagian apapun melayani menjadi berkat bagi orang lain. Itu tanda tanya besar, saudara sekalian. Tanda tanya besar. Sekali lagi bukan dinilai oleh berapa banyak saudara melayani. Tidak, orang yang melayani, orang yang datang persekutuan doa, orang yang datang persekutuan pemuda, kalau hatinya tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya juga bisa berbahaya. Tapi paling sedikit itu menjadi tanda. Jadi salah satu tanda. Saudara ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Ada kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Ada kerinduan untuk boleh mengasihi sesama
sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. Itulah perintah Tuhan. Kasihlah sesamamu, kasihlah orang lain. Love one another as I have loved you. Kalau aku telah mengasihi engkau, kalau aku telah melayani engkau sedemikian. Bukankah seharusnya sudah sepatutnya, sudah sesuatu yang natural. Kita sebagai manusia yang baru, yang telah ditebus, yang telah menerima kasih, keselamatan di dalam Kristus. Secara natural akan muncul melayani, mengasihi orang lain. Tidak harus spektakuler, tidak harus besar. As simple as memberikan minum kepada orang yang kehausan. Memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Mengunjungi mereka yang ada dalam penjara. As simple as that. Tuhan mengatakan kalau engkau melakukannya demi aku, engkau telah melakukannya bagi aku. Saudara sekalian, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh berjuang, taati akan kehendak Tuhan, karena inilah yang Tuhan inginkan. Terakhir, saudara sekalian, kita masuk ke dalam kontras yang dinyatakan di dalam ayat 11 dan 13 yang tadi di awal saya katakan, ya. Inilah orang-orang yang menyembah kepada siapapun, menyembah binatang, dan artinya tidak menyembah kepada Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan mengalami no rest day and night for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark of his name. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, beriman di dalam Kristus, yang setia berjuang, ya, mau taat kepada Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan mengatakan demikian, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Tuhan. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Kenapa berbahagia? Ini adalah berbahagia akhir hidup kita, dalam hidup yang hanya sekali, kita taati, berjuang, melakukan kehendak Tuhan, ya, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berbahagia ini bicara tentang berbahagia nanti, ya, bertemu dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya juga sudah kebahagiaan itu sudah dimulai sekarang di dalam anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kehendak Tuhan, mengalami pertolongan, penyertaan, kekuatan Tuhan. David Livingstone itu mengatakan, ya, setelah dia mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan, dicakar oleh singa, hampir mati berkali-kali, mau dibunuh oleh orang-orang Afrika di dalam pelayanannya. Dia mengatakan, orang-orang berbicara tentang penderitaan yang saya alami. Orang-orang berbicara tentang sacrifice, pengorbanan yang saya alami ketika saya melayani menjadi misionaris di Afrika. Tapi mereka tidak tahu, ada begitu banyak anugerah, atau ada begitu banyak penghiburan Tuhan, atau begitu banyak kekuatan daripada Tuhan, atau ada begitu banyak pertolongan dari Tuhan yang aku alami. Ada begitu banyak damai sejahtera yang Tuhan berikan di tengah-tengah segala kesulitan pergumulan yang ada. Maka, I will say to you, I have made no sacrifice at all. Aku tidak pernah berkorban sama sekali. Karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongannya, penyertaannya, penghiburannya, itu jauh melampaui daripada segala penderitaanku. Sudah dimulai sekarang bagi anak-anak Tuhan. Dan akhirnya sampai ketika kita mati, bertemu Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena apa? Jika ayat yang kalimat selanjutnya sebenarnya menjelaskan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Sekali lagi, sudah melihat di situ, beristirahat dari jerih lelah mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang berjerih lelah selama hidup dalam dunia ini. Mereka bukan tidak berbuat apa-apa dan santai saja hidupnya bagi diri saja, memikirkan diri sendiri. Tidak. Tuhan ingin kita berjerih lelah untuk Tuhan. Berjerih lelah untuk membangun sesamanya. Berjerih lelah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kita
situ, dan ketika menyelesaikan, berjuang itu semua sampai akhirnya selesai. Maka di situ Tuhan katakan, come, well done. Itu lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, when I see him face to face, Tuhan akan mengatakan, well done, my servant. Kau telah setia dalam mengerjakan pekerjaan yang aku berikan kepadamu. Ada tugas. Selama engkau dan saya masih hidup dalam dunia ini, berarti masih ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Selama engkau dan saya masih hidup dalam dunia ini, berarti Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Kalau kita sudah tidak lagi menjadi berkat, sudah tidak lagi mengerjakan apapun, ya berarti lebih baik kembali kepada Tuhan, selesai. Berarti selesai tugasnya dalam dunia ini. Tapi selama masih dunia ini, biarlah kita berjeri lelah supaya kita nanti boleh beristirahat. They will rest from their labor. Istirahat, bersukacita. Tentu nanti sekali lagi istirahatnya bukan tidak berbuat apa-apa ya. Nanti kita tahu di dalam langit dan bumi yang baru kita juga masuk di dalam pekerjaan yang lain, tetapi pekerjaan yang tanpa kesulitan, pekerjaan tanpa penderitaan, pekerjaan tanpa jerih lelah, pekerjaan tanpa air mata, pekerjaan yang membawa kepenuhan sukacita yang berlimpah-limpah, seperti memang maksud Tuhan yang semula sebelum dosa yang menghasilkan segala penderitaan itu datang di dalam dunia. Tuhan ingin kita berjuang, berjerih lelah di tengah-tengah dunia ini. Dan terakhir, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. For their deeds will follow them. Kenapa berbahagia? Karena perbuatan-perbuatan yang kita telah lakukan di dalam dunia ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Apa yang kita lakukan matters. Ya, apa yang kita lakukan sekarang ini itu bernilai kekal. Terutama hal-hal yang kita lakukan untuk di dalam sebagai respons kasih kita kepada Tuhan. Sebagai respons kasih kita kepada sesama kita. Untuk mengasihi mereka. Maka Tuhan, pekerjaan itu akan menyertai kita. Ada kelanjutan. Ya, ada kelanjutan. Kalau kita bicara tentang theology of work, kita tahu pekerjaan kita yang kita lakukan sekarang di dalam dunia ini, meskipun tercemar oleh dosa, begitu banyak limitation, begitu banyak kesulitan pergumulan, tetapi akan berlanjut nanti, akan sempurna nanti, akan berlanjut, bermanfaat apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan sekarang ini, apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk memberi keluar daripada kasih kita kepada sesama, itu akan berlanjut dan akan sempurna nanti. Kita akan melihat ada kelanjutannya. Kalau apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak akan ada kelanjutannya nanti di surga. Tapi hal-hal yang kita lakukan di dalam berkenan memuliakan Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan keterbatasan kita, Tuhan akan menyempurnakan nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu, perbuatanmu akan menyertai kita. Dan kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah melakukan yang terbaik di dalam dunia ini. Kita sudah melakukan semampunya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, membangun saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Karena itu saya undang saudara di dalam keadaan apapun yang sudah ada sekarang ini. Maju untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengambil pelayanan yang ada. Menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Bertumbuh dalam iman kita. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, pimpin kami, gerejamu yang telah menerima firman-Mu. Tolonglah kami sungguh-sungguh boleh meresponi firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah segala firman yang telah kami terima hari ini tidak lewat begitu saja, tapi sungguh-sungguh membentuk hidup kami, umat-Mu, kami semua, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, yang giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, yang setia melakukan kehendak-Mu. Semampunya dengan kekuatan yang Kau berikan, kami boleh melakukan apa yang memperkenan hati Tuhan. Karena kami tahu bukan hanya Engkau telah mengasihi kami dan memberikan begitu banyak berkat kepada kami. Kami tahu di dalam melakukan kehendak-Mu ada berkat, ada anugerah, ada kekuatan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Kau janjikan dan sediakan bagi setiap orang yang hidup, melakukan dan taat setia kepada Tuhan. Pimpin kami, jangan biarkan kami ada yang tertinggal, tapi kami menjadi semua umat-Mu, baik yang ada di City Road ini maupun setiap saudara kami yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati dan memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.